Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, ya, karena atas izin Tuhan semua kita masih dalam keadaan sehat dan kita masih bisa bertemu pada pagi hari ini di minggu yang baru, ya. Jadi banyak yang sakit dengan persoalan-persoalannya masing-masing, tapi kita bersyukur Tuhan kasih kita kesempatan, kesehatan, kita boleh bisa beraktivitas pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan beberapa arahan, ya, miris saya melihat pada pagi hari ini ada dinas yang lengkap, ada dinas yang hanya 3 orang, ya. Ini BPBD cuma 3 orang yang hadir, ya. BKPD cuma 4 orang, ya. Ini kenapa tidak hadir apel? BPBD mana? Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Satpol PP mana? Ya, saya minta habis ini absen-absennya semua, ya, tolong disampaikan yang ikut apel, ya. Yang tidak ikut apel sebentar berbaris sendiri dengan saya, ya. Jadi saya minta tolong sebentar sebelum saya mau melantik PJ Sekda, saya minta dikumpulkan yang tidak hadir ikut apel hari ini. Alasannya kenapa? Karena saya memang 3 kali apel itu saya lihat kehadiran masih sangat kurang. Bahkan kemarin saya sempat sentil hanya 75%. Saya pikir dengan saya sentil pelan-pelan itu ada inisiatif, ya. Saya tidak marah pada apel pertama, kedua, dan ketiga. Saya pikir ada inisiatif karena Bupati saja datang pagi di tempat ini, ya. Sekda pimpinan OPD datang. Masa staf itu dengan begitu percaya dirinya, ya, cuek, ya, merasa tidak ada yang pantau, ya, dengan suka-suka hati datang ke kantor. Ini keterlaluan namanya, ya. Karena merasa PNS nggak bisa ada disiplin, ya. Karena merasa PNS punya NIP, ya, tidak bisa diberhentikan, ya. Ada mekanismenya, ya. Ini baru mulai soal disiplin aja sudah tidak bisa, apalagi soal kinerja yang lain-lain, ya. Minta tolong Pak Kasat, ya, gerakan Pol PP sebentar, catat semua yang hadir, saya minta berapa kekuatan. Sebentar saya akan tulis satu persatu, ya, berapa jumlah, ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada apel pagi ini ada beberapa hal yang menjadi catatan penting saya pada kesempatan ini, ya. Yang pertama terkait dengan disiplin. Saya berharap, ya, disiplin itu bukan hanya ketika pertama sekali kita upacara, ya, pertama apel bersama dengan Bupati kita disiplin, tapi setiap hari terus kita, ya, menjadi karakter, menjadi ciri khas kita disiplin, ya. Jangan sampai yang orang bilang panas-panas teh ayam, saya pun gitu, lagi ditantang sama semua. Kita lihat Bupati itu panas-panas teh ayam, pagi aja hari pertama aja disiplin. Boleh tantang saya, kita lihat, ya. Sama-sama baku uji, ya. Saya tantang Bapak Ibu semua, disiplin bukan hanya ketika pertama, tapi mulai, ya, dari awal sampai seterusnya. Jangan sampai hanya hari Senin kita disiplin, Selasa, Rabu, Kamis sudah, ya, kita mulai kendor lagi, ya. Disiplin tetap, ya. Saya harap semua yang ada yang masuk kerja, pulang kerja, ya, dan kita korupsi lagi, korupsi waktu, ya. Kalau memang ada hal yang mendesak, mendadak, oke, boleh, ya. Tapi kalau tidak ada jangan alasan-alasan, ya. Masuk jam berapa, pulang jam berapa, disesuaikan semua, ya. Disiplin kerja, apa yang menjadi tugasnya kerjakan dengan baik-baik. Jangan sampai datang di kantor hanya main HP, duduk-duduk, ya. Tidak ada sedikit istilahnya ya, rasa kepedulian atau rasa memiliki, ya. Disiplin tetap harus, ya, menjadi wajib, ya. Saya tidak mau tiap hari saya akan keliling, nanti saya akan berkantor di masing-masing dinas, ya, dan bukan cuma 1 hari. Saya mau kantor dalam 1 dinas 1 minggu, ya, sampai dengan hari Jumat, ya. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, kemana saya mau berkantor, saya tidak akan bilang. Tiba-tiba saya langsung masuk di situ, ya. Harus kita disiplin, ya, bangun etos kerja, ya. Jangan sampai hanya sekedar saja kita disiplin karena takut pada pimpinan atau takut sama saya, ya. Saya tidak mau. Tapi itu lahir dari kesadaran, ya, bahwa kita mau menjadi pribadi yang disiplin. Disiplin masuk kerja, pulang kerja. Disiplin juga kita menjalankan semua tugas dan tanggung jawab kita, ya. Ya, absen harus berjalan. Kalau bisa fingerprint, saya mau tanya, dinas mana yang sudah menggunakan absen fingerprint? Edwan, semua nanti, ya, ya, Pol PP, semua dinas harus menggunakan fingerprint, ya, tidak ada tawar menawar, ya, saya minta.
Mulai hari ini perintah saya dan dilaksanakan dan saya akan cek. Ya, saya akan berkantor di dinas-dinas, pokoknya dalam 1 minggu di dinas ini, saya kantor di kecamatan, saya kantor di desa, pokoknya saya ketika ada gerakan dari hati dan pikiran saya akan bergerak. Saya mau di dinas mana itu saya yang tentukan ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu ya tetap di situ. Yang kedua, terkait dengan kebersihan, ini terus kita dengungkan ya. Ini kita bicara memang di luar kita bersih, turun ke pasar ya, tapi rumah kita sendiri di kantor sini masih sangat kotor ya. Jadi cleaning service yang ada mohon bekerja ya. Jangan sampai kerja pagi jam 6 terus jam 8 sudah pulang. Nanti besok begitu lagi ya. Tapi kerja selesaikan semua. Kita juga begitu ya. Hari Jumat Asekda tetap ya kita menjalankan Jumat bersih ya. Di kantor-kantor saya akan cek toilet-toilet ya. Jangan sampai kita cantik-cantik, kita ganteng-ganteng, wangi-wangi, masuk di toilet semuanya bau. Mohon maaf ya, saya minta tolong ya. Ini penting ya, sehingga kita bergandengan tangan, kita bersama-sama untuk bisa menjaga kebersihan ya. Begitu juga ya di masyarakat ya, kita tetap menghimbau juga kepada semua masyarakat ya untuk bisa bersama-sama mendukung ya. Kami sedang mendorong bagaimana kita meningkatkan kebersihan kota, ini perlu kita laksanakan bersama. Saya kemarin sudah lakukan sidang di Puskesmas Bangedo. Ya, itu di belakang sampahnya menumpuk, ya tidak sesuai itu puskesmas ya, tapi kondisinya sangat kotor. Saya minta juga Kadis Kesehatan perintahkan seluruh puskesmas dan juga Ibu Sekretaris ya untuk memprioritaskan kebersihan di puskesmas. Tidak ada alasan, oh karena baru hujan, ada cleaning service, standby situ, bersihkan ya. Itu di Kodi Bangedo ada kurang lebih 6 anak-anak kita yang diduga demam berdarah ya. Saya tidak mau ini yang menjadi di seluruh kecamatan, di seluruh puskesmas. Jadi minta tolong Ibu Tekdis ya, Pak Kepala Dinas juga seperti itu. Karena kalau keterlaluan ya udah kita ganti aja kalau memang nggak mampu ya. Ini bukan persoalan karena saya punya kuasa ganti mengganti, tidak ya. Tapi jangan giliran itu uang cepat ya. Giliran urus pekerjaan yang lain mulai ada alasan dan lain sebagainya ya. Ini menjadi catatan penting ya. Ya, lanjut ya. Saya juga berharap Pak Sekda untuk koordinasi atau perintahkan BPMPD ya dan juga camat, kades semua ya bisa menerapkan Jumat bersih ya di seluruh desa ya. Ya kemarin ketika saya turun di Pasar Wemangura itu desa Wemangura juga harus kooperatif ya. Dan bukan cuma desa Wemangura aja, semua desa yang ada di seluruh Kabupaten Sumba Barat Daya ya. Ini kita berharap ini bisa sampai instruksinya dan juga ada respon. Nah, kita akan keliling, kita tanya apakah memang, saya akan tanya apakah ada instruksi dari kabupaten atau tidak ya, dari Pak Sekda, BPMPD ya terkait dengan kebersihan sampai di tingkat desa. Ya. Itu juga ini masih tentang kebersihan, saya minta Kadis Pendidikan. Siap. Ya. Instruksikan kepada semua sekolah yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya di bawah kewenangan kabupaten, ya PAUD, TK, SD, SMP, ya untuk ya tetap menjaga kebersihan dan khususnya bagi yang mendapatkan program, ya yang mendapatkan program tahun ini ya baik itu pembangunan ruang kelas, revitalisasi, bantuan mebel dan lain sebagainya, itu diwajibkan mereka harus ya sekolahnya harus bersih. Dan saya akan keliling ke sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan program tahun ini ya. Jadi kalau memang mereka tidak bisa ya urus ini kebersihan, jadi gimana bisa urus itu mebel, urus itu sekolah? Pasti sekolah akan kacau berantakan ya. Sehingga ini perlu menjadi penegasan saya ya. Selain bersih juga harus asri. Ya. Poin keempat, saya berharap terkait dengan kebersihan dan juga yang sudah kita lakukan Pak Sekda, beberapa pasar yang menjadi pilot project kita harus tetap konsisten ya. Ini kita sudah turun kemarin membersihkan pasar, ya puji Tuhan sudah ada sedikit perubahan, tapi memang nanti kan ada kegiatan yang akan dialokasikan ke sana. Sehingga kita informasikan kepada pedagang nanti sebelum pada saat pekerjaan ya, kita harus pindahkan mereka sementara di lapangan ya. Setelah itu proses pelelangan berjalan ya, ini harus gerakan cepat ya, tidak boleh lambat ya, sehingga segera mungkin diselesaikan dan pasar itu boleh kembali normal ya setelah kita tata dengan baik ya, semua yang ada di sana, jalan ya, air, toilet dan juga lapak-lapak yang ada kita
renov sedikit, ya pokoknya kita tata di dalam. Setelah itu kita kembalikan. Dan untuk sementara kita tetapkan mereka, untuk sementara nanti kita pindahkan mereka di lapangan Galatama. Ya, baik. Dan juga ya koordinasi di tingkat kecamatan tetap berjalan ya. Jadi baik itu camat dan Ramil, Kapolsek juga tetap ada koordinasi yang baik ya, sehingga ketika ada upaya-upaya yang kita lakukan ya, semua mendapatkan informasi dan kita bisa gerak bersama ya. Baik, saya beberapa waktu yang lalu sudah memberikan arahan kepada beberapa dinas terkait ya. Pertama kepada inspektorat, ada? Ya. Saya berharap inspektorat nanti kasih laporan saya terkait dengan audit yang dilakukan oleh desa-desa. Sudah sampai di mana? Sudah berapa desa yang diaudit? Tolong kasih laporan, ya, sehingga kita bisa tindak lanjut segera mungkin. Karena saya tetap konsisten dan komitmen, ya. Jika ada memang temuan-temuan yang keterlaluan, kita proses, kita rekomendasikan. Bagi saya tidak main-main, ya, karena publik sedang menunggu kinerja kita, ya. Jadi harapan saya tolong dipercepat, ya, untuk pelaku. Ini kan sudah selesai BPK kemarin kan. Nah, jadi sudah selesai, Bapak tinggal lakukan audit, laporan audit itu kasih ke saya, ya, sehingga kita bisa tidak lanjut, ya, karena saya tidak mau main, ini banyak, ya. Ada beberapa desa yang masih bandel-bandel, ya, merasa masih merasa jadi raja kecil, ya, tidak bisa tersentuh, ya, dan sesuka hati, ya. Jadi saya minta laporan harus diberikan ke saya, kalau bisa sebentar, paling lambat besok, ya, yang sudah, jadi kita bisa tindak lanjut, ya. Terkait dengan penataan pasar, ya, ini ada kaitannya dengan Dispenda, Dinas Perdagangan. Tapi kemarin saya 2 kali ke pasar itu, Dinas Perdagangan tidak hadir. Dispenda ada, tapi stafnya, ya, sehingga saya minta untuk OPD terkait di bawah komando asisten dan di bawah pantauan Sekda juga untuk melakukan koordinasi baik sehingga sesuai dengan target saya sebelum 100 hari penataan pasar yang kita sudah menjadi pilot project itu harus berjalan. Jika sampai dengan 100 hari kerja saya, apa yang sudah menjadi instruksi saya tidak dilaksanakan, mohon maaf, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya akan mengganti bapak-bapak semua dan ibu-ibu, ya. Mohon maaf, ya, baik eselon 2 mau siapapun, ya, tidak bisa. Karena ini sudah menjadi target saya, ya, kita bekerja, apa yang sudah menjadi instruksi saya harus berjalan, ya. Dan sampai Bupati ngomong besar, tapi saya tidak didukung dengan OPD, saya tidak didukung dengan supporting system di bawah, ya. Sehingga ini perlu menjadi kerjasama, koordinasi ada, Sekda, nanti ada asisten juga berkoordinasi, ya. Setiap hari koordinasi, tinggal langkah-langkah cepat harus dilaksanakan, ya. Ya, terkait juga dengan kita punya kendala pasir, ya. Pasir yang menjadi persoalan sampai dengan hari ini masih banyak masyarakat yang berteriak baik lewat medsos, telepon saya, inbox saya menanyakan solusi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehingga memang pemerintah daerah akan mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan jangka pendek bagaimana penanganan pasir di Kabupaten Sumba Barat Daya. Ya, sehingga sudah ada beberapa titik-titik, ya, yang menjadi tempat kita mengambil pasir. Nah, saya kemarin pas Sekda tidak ada, ya, Ibu As sudah memimpin rapat bersama dinas terkait sehingga paling lambat minggu ini kita sudah bisa ada hasil terkait dengan akan keluarnya surat edaran, ya. Nanti setelah surat edaran itu kita sudah bisa akan keluarkan, kita nanti akan rapat dengan DPR, kita rapat juga dengan Kapolres dan DIM sehingga menjadi kesepakatan bersama dan diketahui, ya. Nanti ketika terjadi pengambilan pasir oleh masyarakat, tidak ada masalah lagi di bawah. Selain itu juga kita akan melakukan upaya jangka panjang bagaimana kerjasama antar daerah. Ini kita akan lakukan karena memang kondisi pasir yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya sudah tidak bisa diambil karena akan merusak lingkungan kita. Ya. Sehingga terkait dengan surat edaran, paling lambat minggu ini harus selesai. Ibu As, ya. Baik, terima kasih. Ya. Saya tetap meminta kepada Dukcapil, ya, kadisnya, baik pelayanan publik, ya, terkait dengan KTP dan lain sebagainya tetap maksimal dilaksanakan karena kemarin masih ada pengeluhan masyarakat di media sosial
sampai dengan jam 11 katanya petugas belum ada, ya. Nah ini mungkin dan sampai ketika saya datang saja, ya ada petugas, tapi saya harap pimpinan tidak ada, ya, tetap staf di bawah harus tetap melaksanakan tugas. Ini Dukcapil ada tidak hari ini? Oh, ya, baik. Saya minta ya tolong ya dimaksimalkan untuk pelayanan ya kepada masyarakat. Dan nah ini juga catatan. Saya kemarin sempat ke Dukcapil, saya melihat ada beberapa tumpukan barang-barang, yaitu yang ditumpuk di salah satu ruangan. Ini kan sangat hanya mengganggu pemandangan, ya, kebersihan juga. Ustaz, saya harap ya, kalau ada barang-barang yang memang sudah harus dihapus, ya, segera ya dibuat berita acara penghapusan daripada ditumpuk di salah satu ruangan, malah mengganggu ya kerja daripada staf yang ada ya. Nanti saya akan keliling semua di Dukcapil, Pak Kadis minta tolong segera mungkin ya. Barang-barang yang numpuk perlu dihapuskan, dikeluarkan, dibakar atau di apa, sudah jangan sampai menumpuk di kantor malah mengganggu suasana kerja yang ada di kantor ya. Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan, saya mendapatkan laporan terkait dengan gaji tunjangan yang agak sedikit lambat ya. Mana di Dinas Pendidikan sini staf? Berapa orang Dinas Pendidikan yang hadir? Ya. 8. Ya, baik. Saya mohon ya tingkatkan pelayanan, jangan persulit urusan gaji dan tunjangan ya. Kemarin ada guru pensiun ya, sudah pensiun tahun lalu, tapi sampai dengan hari ini dia belum menerima dia tunjangan ya. Malah dipersulit oleh kepala sekolah. Nah, kalau model kepala sekolah yang begitu, hari ini juga saya ganti ya. Jadi jangan, yang namanya hak orang itu harus diberikan ya. Tidak boleh persulit-persulit atau ambil hak-hak orang. Ini saya minta dengan ketegasan ya. Orang sudah pensiun lama, ya proses untuk minta tunjangan dan lain sebagainya ditahan lagi ya. Ini tolong, saya minta sebentar diselesaikan memang hari ini karena sudah dari minggu yang lalu ya saya sampaikan kepada yang bersangkutan bertemu dengan kepala dinas dan tidak boleh ada dipersulit, sebentar harus dicairkan. Kalau tidak dicairkan, nah berarti saya akan marah sebentar ya. Baik, dan saya minta juga kepada seluruh OPD ya untuk melaporkan semua kegiatan-kegiatan yang ada di dinas. Jangan tunggu saya telepon ya. Ada yang bilang tunggu bupati telepon baru kita datang laporan. Emangnya lu siapa? Hah? Oh mau perintah balik saya? Oh mau atur saya? Hah? Saya minta kegiatan apa saja yang ada di dinas harus diketahui oleh bupati ya. Jangan coba-coba anggap ini bupati blow on ya, bupati abal-abal ya. Saya akan cek semua. Jangan lapor saya sebagian, yang lain tidak dilaporkan. Yang lain disembunyikan. Ada apa ini mau main-main dengan saya? Ada yang bilang tunggu, tidak boleh lapor bupati. Tunggu pengeton saya. Hah? Harus saya tanda tangan, harus begini. Hah? Kalau lebih dari bupati itu saya. Yang bupati kamu itu saya. Jangan coba-coba main-main di belakang saya, ya. Ada kegiatan lapor, ya. Ini saya dengar ada tunggu di telepon. Emangnya cuma kamu yang bisa, nggak ada orang lain bisa. Oh di dinas ini hanya si ini yang bisa. Kalau bukan dia hancur ini kamu ini dinas. Enak aja, kamu kok siapa? Kau dari mana? Hah? Orang lain nggak bisa belajar aturan, hanya kau bisa belajar. Jangan coba-coba move saya. Jangan coba-coba kirim orang hanya ini, kasih tahu ibu bupati bahwa ini dinas ini, kalau bukan ini nggak bisa apa-apa, kalau bukan si ini tidak bisa. Emangnya kalau lahir-lahir langsung jadi ini apa kepala dinas, lahir jadi sekretaris? Nggak berproses. Udah gitu mulai main-main di belakang saya, ya. Wajib, ya, semua dinas melaporkan semua kegiatan yang ada. Mau buat kegiatan apapun di dinasnya, turun ke desa, lapor bupati. Jangan sampai nanti saya dilaporkan oleh masyarakat, saya nggak tahu ini bupati apaan ini, ya. Semua pergerakan yang ada di dalam kabupaten, kok bupati tidak tahu. Terus putar keadaan seolah-olah saya ini blow on, ya. Tidak perlu lapor bupati. Coba, ya, mulai hari ini saya lihat ada yang melakukan kegiatan di bawah tanpa laporan ke saya. Nggak urus, mau dari dana pusat dari mana ya. Saya akan bicara dengan kementerian, saya bicara dengan. Nggak ada. Semua harus lapor bupati, ya. Harus sepengetahuan saya harus tahu.
Kegiatan apa saja, kecil besar lapor. Dan tolong dicatat, saya bukan mencari keuntungan, ya. Tapi bupati harus tahu, wakil bupati harus tahu tujuannya untuk apa? Untuk memastikan semua itu berjalan dengan baik. Dan saya minta semua kegiatan-kegiatan yang akan dilelang segera mungkin dilelang, ya. Jangan dihambat, cepat, ya. Karena kita akan berhadapan dengan musim nanti force major, ya, bencana alam dan lain sebagainya akan menghambat lagi pekerjaan. Sehingga kalau ada yang bisa dipercepat, tolong dipercepat, jangan dipersulit, ya. Dan saya minta setelah kegiatan berjalan, PPK, sekretaris, kabid, sekretaris, kepala dinas harus tahu. Kalau sedikit saja ketahuan, ini mulai mangkrak, langsung bergerak cepat. Jangan tunggu masalahnya sudah numpuk, sudah sampai di bawah, sudah jadi keluhan masyarakat baru bilang, ini ada masalah mama begini, kita ada pemeriksaan. Nah ini, kalau sudah begitu, ya itu adalah kelalaian, ya, dan saya angkat tangan, ya. Sehingga perlu kita koordinasi baik-baik, ya. Saya minta tolong, ya. Dan jangan coba datang ancam-ancam saya, ya. Move saya, mulai. Ini begini, kalau begini, gini. Oh, memang apa? Memang saya kasih berhenti. Kau sama Joko, kau mau apa? Mau saya? Masukan, kasih masukan. Tapi jangan move saya. Saya nggak bisa di move. Saya nggak bisa diancam. Semakin saya di move, semakin saya diancam, semakin saya tertantang, ya. Dan saya mau lawan, ya.